A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang masih belum paham tentang Nur Muhammad. Sebenarnya Nur Muhammad itu nama lainnya adalah Nur Allah. Di dalam Al-Quran, jika saudara buka satu persatu, ayat demi ayat, saudara tidak akan menemukan tentang Nur Muhammad. Yang ada hanyalah Nur Allah. Disebut Nur Muhammad itu adalah maksudnya Allah menyebut nurnya sendiri dengan nama Muhammad. Sebenarnya nurnya itu adalah sifatnya sendiri, yang mana Allah sedang bermain-main dengan dirinya sendiri. Nur Muhammad itu berbeda dengan diri Nabi Muhammad SAW. Nur Muhammad itu ada dalam diri kita semua. Namun hanya ada satu Nur Muhammad bagi kita semua makhluk yang sama-sama terhubung kepada Nur Muhammad. Antara dirimu dan diri Rasulullah SAW bedanya engkau jauh karena engkau masih terliputi nafsu, sedang diri Rasulullah SAW teramat dekatnya dengan Nur Muhammad. Atau dengan kata lain, batiniahnya tersambung, wusul dengan Nur Muhammad dan lebur dengan Nur Muhammad ketika sedang mi'rajnya beliau di alam tinggi. Dari kedalaman rohani, engkau tak bertemu dengan siapapun, tidak pula bertemu sosok seorang Nabi Muhammad SAW. Namun engkau adalah dalam hening suci sendiri. Tidak ada yang engkau temui selain dirimu sendiri. Kenyataan diri daripada jati dirimu sendiri. Jati dirimu yang sejati itulah wajah Tuhan yang disebut ilahi. Batiniahnya adalah Rob semesta alam. Hakikat Nur Muhammad itu merupakan nur yang terpancar dari zat Tuhan. Nur Muhammad adalah yang pertama diciptakan dan merupakan roh dari segala bentuk. Sehingga tidak ada makhluk tanpa adanya Nur Muhammad. Karena dengan Nur Muhammad inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan secara nyata sifat ketuhanannya dalam diri setiap makhluk, bukan zat. Hidup kita karena hidupnya Muhammad dalam alam batang tubuh kita. Hidupnya Muhammad dalam batang tubuh kita karena hayatnya Allah Ta'ala. Jika tidak hidup Muhammad dalam alam batang tubuh kita ini, maka tidak nyata hayatnya Allah Ta'ala. Bukan kita yang hidup, melainkan Muhammad. Kita tahu karena tahunya Muhammad pada hati kita. Tahunya Muhammad pada hati kita dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak tahu Muhammad pada hati kita, maka tidak nyata ilmunya Allah Ta'ala. Bukan kita yang tahu, melainkan Muhammad. Kuasa kita karena kuasanya Muhammad pada tulang kita. Kuasanya Muhammad pada tulang kita dengan kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak kuasa Muhammad pada tulang kita, maka tidak nyata kudratnya Allah Ta'ala. Bukan kita yang kuasa, melainkan Muhammad. Berkehendak kita karena kehendak Muhammad pada nafsu kita. Berkehendaknya Muhammad pada nafsu kita dengan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak berkehendak Muhammad pada nafsu kita, maka tidak nyata iradatnya Allah Ta'ala. Bukan kita yang berkehendak, melainkan Muhammad. Mendengar kita
karena pendengar Muhammad pada telinga kita, mendengarnya Muhammad pada telinga kita dengan sami'nya Allah Ta'ala. Jika tidak mendengar Muhammad pada telinga kita, maka tidaklah nyata sami'nya Allah Ta'ala. Bukan kita yang mendengar, melainkan Muhammad. Melihatnya kita karena penglihatan Muhammad pada mata kita, dan melihatnya Muhammad pada mata kita dengan basirnya Allah Ta'ala. Jika tidak melihat Muhammad pada mata kita, maka tidaklah nyata basirnya Allah Ta'ala. Bukan kita yang melihat, melainkan Muhammad. Berkata-kata kita karena berkata-katanya Muhammad pada lidah kita. Berkatanya Muhammad pada lidah kita dengan kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak berkata-kata Muhammad pada lidah kita, maka tidaklah nyata kalamnya Allah Ta'ala. Bukan kita yang berkata-kata, melainkan kata-kata Muhammad. Awal Muhammad adalah nurani, menjadi nyawa atau roh di dalam alam batang tubuh kita. Akhir Muhammad itu adalah rohani, menjadi hati di dalam alam batang tubuh kita. Zahir Muhammad itu adalah insani, menjadi rupa atau wajah dalam alam batang tubuh kita. Batin Muhammad itu adalah Rabbani, menjadi wujud dalam alam batang tubuh kita. Pada tubuh diri insani itu terdapat istana-istana atau sentral yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Kita harus memahami keberadaan istana-istana tersebut agar kita menjadi insan yang sejati, insan kamil. Dan istana-istana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada tubuh kita itu sendiri dan terdapat pada 3 tempat dan lokasi. Dan tempat tersebut diantaranya adalah yang pertama Baitul Makmur. Adapun lokasi atau makom daripada Baitul Makmur, penjelasannya adalah seperti berikut. Aku mengatur singgasana dalam Baitul Makmur, itulah tempat kesenanganku. Tempatnya ada pada kepala anak Adam, dan di dalam kepala anak Adam terdapat dimak, yaitu otak. Di antara dimak dan otak itu terdapat manik. Di dalam manik terdapat pranawa atau premana, dan pada pranawa terdapat jiwa. Dan pada jiwa diliputi sir, dan pada sir diliputi oleh al-ana. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Kemudian yang kedua adalah di Baitul Muharram. Adapun lokasi dan makom Baitul Muharram, penjelasannya adalah sebagai berikut. Aku menata singgasana di Baitul Muharram, itulah 4 kesukaanku. Tempatnya di dada anak Adam, dan pada dada itu ada hati atau kolbu, yang berada di antara hati itu ada jantung atau kolbi, dan pada jantung atau kolbi itu ada budi, dan pada budi itu ada peringatan, dan pada peringatan itu ada zauk, dan pada zauk kolbu itu berasal dari sirullah, dan sir itu berasal dari aku, al-ana, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Kemudian Baitul Muqaddas. Adapun lokasi atau makom Baitul Muqaddas, penjelasannya adalah sebagai berikut. Aku mengatur singgasana dalam Baitul Muqaddas, itulah tempat yang aku sucikan dan berada pada milik seorang laki-laki, anak Adam. Dan di dalam milik seorang anak laki-laki itu ada yang dirahasiakan, yang dalam rahasia itu ada nutfah, dan di dalam nutfah itu ada mani, di dalam mani itu ada wadi, di dalam wadi itu ada wada, dan semua itu adalah kenyataan daripada manikam. Dan manikam itu diliputi oleh zauk, dan pada zauk itu ada aku, al-ana, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Mudah-mudahan dengan memahami keberadaan istana-istana itu pula, setidak-tidaknya kita bisa lebih meningkatkan lagi pemahaman kita tentang ma'rifat terhadap diri,
lebih arif dan lebih bijak serta kenal terhadap diri adalah modal utama di dalam kearifan dan kebijaksanaan mengenal Tuhan Sang Maha Pencipta. Man arafa nafsahu faqad rabbahu. Siapa kenal diri, maka niscaya kenal akan Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab.